Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Filsa Putri dengan NIM 2101029 sebagai moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Farmasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, materi yang akan dipaparkan yaitu farmakodinamik. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Anissa Asa Gayatri, ada Delvia Dela, Hanisa, Kaila Verina Ferry, Laura Chania, Muhammad Arifin, Nanda Felisa Putri, Rizky Ekalaya, dan Siti Aulia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Nanda Felisa Putri. Pengertian farmakodinamika. Farmakodinamika dalam ilmu farmakologi memiliki hubungan yang cukup erat dengan farmakokinetik. Jika farmakokinetik lebih fokus ke perjalanan obat-obatan di dalam tubuh, maka farmakodinamik lebih fokus membahas dan mempelajari seputaran efek obat-obatan di dalam tubuh serta mekanisme kerja obat-obatan itu sendiri di dalam tubuh. Farmakodinamik merupakan ilmu yang mempelajari efek-efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerja obat di dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu tujuan mempelajari farmakodinamika dan mekanisme obat. Tujuan dari mempelajari mekanisme obat itu yang pertama, meneliti efek utama obat. Yang kedua, mengetahui interaksi obat dengan sel. Yang ketiga, mengetahui urutan peristiwa serta spektrum feel dan respon yang terjadi. Efek obat ini timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptor ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon yang khas untuk obat tersebut. Yang A itu ada reseptor obat. Reseptor adalah makromolekul khas dalam organisme, yakni tempat aktif obat terikat. Komponen paling penting dalam reseptor obat adalah protein. Selanjutnya, B ada interaksi obat reseptor. Persyaratan untuk obat reseptor ini adalah pembentukan kompleks obat reseptor, kemampuan obat untuk menimbulkan suatu rangsang dan membentuk kompleks dengan reseptor yang disebut aktivitas intrinsik. Agonis adalah obat yang memiliki baik afinitas dan aktivitas intrinsik. Efek obat ini bisa terjadi apabila terjadi interaksi molekul obat dengan reseptornya. Obat atau O ditambah dengan reseptor atau R itu akan membentuk kompleks obat reseptor atau yang disebut OR yang akan membentuk efek. Yang C ada efek terapeutik. Terapi kausal obat yang berfungsi untuk memusnahkan penyebab penyakit. Obat ini yang digunakan untuk menyembuhkan penderita dari penyakit. Terapi simptomatis. Obat untuk meringankan gejala dari suatu penyakit. Kemudian ada terapi substitusi, obat yang digunakan untuk menggantikan zat yang lazim diproduksi oleh tubuh. Selanjutnya, mekanisme aksi obat. Mekanisme aksi obat adalah cara bagaimana suatu obat bekerja sehingga menimbulkan efek. Nah, kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya dapat menimbulkan perubahan dan perubahan ini bisa kimiawi ataupun fisiologi yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Kemudian efek obat ini timbul karena adanya interaksi tadi dengan reseptor pada sel suatu organismenya. Interaksi obat dengan reseptor ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon dari obat tersebut. Reseptor obat mencakup dua konsep penting. Pertama, bahwa obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Kedua, bahwa obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Selanjutnya, mekanisme aksi obat itu terbagi dua, spesifik dan non-spesifik. Spesifik itu adalah aksi yang diperantai interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor. Target obat spesifik itu adalah reseptor, enzim, molekul pembawa, kanal ion. Kemudian untuk non-spesifik adalah aksi yang tidak diperantai oleh interaksi obat dengan target obat spesifiknya. Jadi, non-spesifik ini dia berdasarkan sifat kimia dan fisika sederhananya. Untuk sifat kimia, kita akan mendapatkan massa fisis, osmosis, absorpsi, rasa, radioaktivitas atau radionopositas, barrier fisik, surfaktan. Nah, sedangkan di sifat kimianya, terdapat aktivitas asam basa, pembentukan kelet, dan aktivitas oksidasi reduksi.
Kemudian selanjutnya, ini merupakan gambar dari mekanisme aksi obat yang ada di dalam tubuh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor farmakodinamik. Yang pertama, ada interaksi obat dengan reseptor. Merupakan hal penting untuk menghasilkan efek terapeutik pada obat. Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat atau metabolit obat. Pada umumnya, ikatan obat dengan reseptor bersifat reversibel, sehingga obat akan bekerja segera dan akan meninggalkan reseptor bila kadar obat dalam cairan luar sel menurun. Nah, interaksi obat dengan reseptor ada dua, agonis dan antagonis. Agonis adalah obat yang memiliki baik afinitas ataupun aktivitas intrinsik terhadap suatu reseptor. Agonis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu agonis sempurna, yaitu memiliki aktivitas intrinsik relatif sempurna atau efek obat yang dihasilkan sama dengan efek maksimum yang dapat dihasilkan. Yang kedua yaitu ada agonis parsial, berarti obat tersebut aktivitas intrinsik relatifnya tidak sempurna atau efek obat yang dihasilkan kurang dari efek maksimum yang dapat dihasilkan. Nah, selanjutnya ada antagonis. Antagonis adalah suatu keadaan ketika efek dari suatu obat menjadi berkurang atau hilang sama sekali yang disebabkan oleh keberadaan suatu obat lainnya. Obat bersifat antagonis jika senyawa tersebut menurunkan atau mencegah sama sekali efek agonis. Hal ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu antagonis kompetitif, yaitu memiliki afinitas tetapi tidak memiliki aktivitas intrinsik, dapat diatasi dengan peningkatan dosis. Yang kedua, antagonis non-kompetitif, yaitu mampu melemahkan kerja agonis dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu interaksi fisiologis atau antagonis fisiologis, yaitu bekerja pada organ yang sama dengan reseptor yang berbeda. Faktor farmakodinamik yang kedua yaitu keadaan fungsional jaringan, dan yang ketiga yaitu mekanisme homeostatik. Homeostatis didefinisikan sebagai proses mempertahankan atau melepaskan panas untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Jadi, mekanisme homeostatik adalah bagaimana cara tubuh untuk mempertahankan kondisi tubuh. Di sini ada konsep homeostatis, yaitu sistem tubuh akan mempertahankan homeostatis sehingga esensial bagi kelangsungan hidup sel. Nah, sel ini akan membentuk kembali ke sistem tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sisi aksi obat. Jadi, interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang dapat mempengaruhi efek dari salah satu obat. Interaksi ini dapat menimbulkan efek sinergi dan juga efek antagonis. Hal ini dikarenakan memiliki mekanisme aksi obat. Yang pertama ada interaksi farmakodinamik sinergi. Interaksi ini adalah terjadi apabila dua obat atau lebih digunakan secara bersamaan, maka dapat memberikan efek sinergi atau memberikan efek yang lebih menguntungkan daripada penggunaan obat secara tunggal. Sebagai contoh adalah pemberian dua obat yang bersifat sedatif hipnotik seperti benzodiazepin dan antihistamin. Selanjutnya ada interaksi farmakodinamik antagonis. Interaksi ini terjadi ketika efek farmakologi dari salah satu obat berkurang karena penggunaan obat secara bersamaan, tanpa menurunkan kadar obatnya di dalam darah. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari beberapa contoh dari interaksi antagonis. Mekanisme interaksi farmakodinamik ini adalah dengan menempati sisi reseptor antagonis, sehingga tidak akan menimbulkan efek farmakodinamik, namun menghalangi agonis endogen untuk menempati reseptor dan menimbulkan efek farmakodinamik. Contohnya interaksi ini adalah kombinasi antara CTA dan guanetidin sebagai antihipertensi yang dapat berakibat pada penurunan efikasi terapeutik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai efek samping obat. Efek samping obat adalah reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi ketika mengkonsumsi suatu obat. Efek samping ini bisa menambah penyakit yang diderita pasien atau bahkan hingga berujung kematian.
Interaksi farmakodinamik terjadi antara obat-obatan yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan dan disebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama atau bekerja pada sistem fisiologi yang sama. Kemungkinan efek yang dapat terjadi pada interaksi farmakodinamik. Yang pertama, sinergisme atau penambahan efek satu atau lebih obat. Yang kedua, efek antagonisme satu atau lebih obat. Yang ketiga, penggantian efek satu atau lebih obat. Interaksi obat umum terjadi adalah sinergisme yang bekerja pada sistem, organ, sel, atau enzim dengan farmakologi yang sama. Antagonisme, kebalikannya, terjadi bila suatu obat memiliki efek farmakologi yang berlawanan. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil materi presentasi kami. Yang pertama, farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek-efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerja obat tersebut di dalam tubuh. Lalu kedua itu interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang dapat mempengaruhi efek dari salah satu obat. Interaksi ini dapat menimbulkan efek sinergi dan antagonis karena memiliki mekanisme aksi sama. Dan yang ketiga adalah antagonis merupakan respon obat yang tidak menimbulkan efek, dikarenakan adanya obat lain yang dapat menghilangkan zat aktif dari obat tersebut. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.